Nama saya Rizka Kristiani Nobita Dewi. Perkenalkan, nama saya Deta Febriani. Perkenalkan, nama saya Albert Handi Wicaksono. Perkenalkan, saya Nanda Aulia Bekti. Perkenalkan, nama saya Andri Pratama Tantulu. Apa itu hoax? Hoax adalah informasi palsu atau salah yang dibuat seperti nyata. Di zaman digitalisasi sekarang, hoax menyebar melalui media sosial, email, dan grup WhatsApp. Berikut merupakan 5 cara tangkal hoax. Penggunaan sarana media komunikasi saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, di mana kita diperhadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan, mengakses informasi, baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik, dan yang paling berkembang adalah media sosial. Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat hoax. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Media sosial adalah sebuah media online, yang dimana penggunanya bisa dengan mudah berbagi, berpartisipasi, dan membuat blog. Cermati alamat situs. Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs yang dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasi bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya, terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai. Dalam penggunaan media sosial, yang paling sering digunakan orang adalah jejaring sosial. Karena situs ini memungkinkan orang untuk membuat web page pribadi yang dapat terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Akhir-akhir ini, dunia maya banyak dimunculkan informasi dan berita palsu, atau yang lebih kita kenal dengan istilah hoax, yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian, cek keaslian foto. Di era teknologi digital saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya, pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet, sehingga bisa dibandingkan.
Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu itu. Tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Lalu bagaimana caranya agar tak terhasut? Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, Indonesian Hoaxbuster, fanpage Indonesian Hoax, dan grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Demikian adalah 5 cara tangkal hoax. Ayo tangkal hoax, mulai dari sekarang.